I have caught a Hanzaki, better known as the giant Japanese salamander, one of the largest salamanders in the world, and the creature that I believe is behind the Kappa legend. Di daratan Jepang yang misterius dan subur, salamander raksasa muncul. Keunikan yang luar biasa, dengan tubuhnya yang megah dan warna yang mencolok, seolah-olah mereka adalah penjaga keajaiban di dalam hutan yang diam. Warna-warni yang memikat, mencerminkan keelokan alam. Salamander raksasa, pesona Jepang yang menakjubkan. Dalam gerakannya yang tenang, merayap di antara dedaunan, mereka adalah hewan darat yang menyimpan keunikan tersendiri. Mata yang tajam, mencari kehidupan di malam yang gelap. Seolah-olah salamander raksasa adalah makhluk yang bersemayam di dalam kegelapan. Di antara rimbunan pohon dan sungai yang mengalir, mereka adalah penjaga kelestarian alam di daratan Jepang yang hijau. Bersama kita saksikan keindahan salamander raksasa di dalam alam yang penuh keajaiban dan keunikan. Di dunia keajaiban Jepang yang membawa kita ke dalam perjalanan menjelajahi kehidupan salamander raksasa yang mengagumkan. Salamander raksasa Jepang memiliki kulit keriput berbintik-bintik dengan pola warna hitam dan corak coklat yang bervariasi. Beberapa tampak cukup gelap, sementara yang lain memiliki bercak coklat terang, seperti sepupu mereka di Amerika Utara. Salamander raksasa Jepang memiliki kepala datar, tubuh memanjang, dan ekor panjang dan lebar. Mereka mempunyai mata yang kecil dan mengandalkan indera lainnya untuk mendeteksi mangsa. Spesies ini tidak menunjukkan dimorfisme seksual atau bedaan penampilan yang jelas antara jantan dan betina, kecuali pada musim kawin ketika kloaka jantan mengalami pembengkakan. Seperti salamander lainnya, salamander raksasa Jepang bernafas terutama melalui kulitnya. Kulit halus bertindak sebagai permukaan pernapasan untuk pertukaran gas. Tempat oksigen masuk ke dalam tubuh dan karbon dioksida dilepaskan. Lipatan kulit atau kerutan meningkatkan luas permukaan untuk pernapasan ini. Salamander ini memang mempunyai satu paru-paru, tetapi paru-paru ini digunakan terutama untuk mengontrol apung mereka di dalam air. Saat merasa jengkel atau stres, salamander raksasa Jepang mengeluarkan lendir putih lengket yang mungkin beracun bagi predator. Sekresi yang lengket memiliki bau yang menyengat dan berbau seperti paprika Jepang. Hal ini memberi mereka nama umum di Jepang yang diterjemahkan menjadi ikan lada besar. Salamander raksasa memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa dan mampu menumbuhkan kembali kulit dan tulang jika diperlukan. Salamander raksasa Jepang termasuk dalam keluarga Cryptobranchid yang mencakup 3 salamander yang berbeda secara regional. Salamander raksasa Jepang, salamander raksasa Tiongkok, dan pengendali neraka Amerika Utara. Salamander raksasa Jepang adalah spesies salamander terbesar kedua di dunia. Panjangnya mencapai 5 kaki atau 1,5 meter. Dan berat mencapai 55 pon atau 23 kilogram. Salamander raksasa Jepang berasal dari Jepang dan dapat ditemukan di daerah pegunungan dataran tinggi tengah negara tersebut. Beberapa populasi juga ditemukan tinggal di beberapa pulau kecil di selatan yang berdekatan dengan pulau utama Jepang. Salamander raksasa sebagian besar hidup di air dan hidup di air dingin yang berarus deras dan memiliki pasokan oksigen yang baik. Lokasi ini seringkali berupa sungai di kawasan hutan dan pegunungan. Pada siang hari, salamander raksasa Jepang bersembunyi di bawah batu besar di sepanjang tepi air agar tetap tersembunyi. Salamander ini bisa hidup lebih dari 70 tahun. Salamander raksasa Jepang adalah karnivora dan memakan berbagai macam hewan, termasuk ikan, serangga, udang karang, siput, dan hewan kecil lainnya.
Mereka memiliki metabolisme yang sangat lambat dan bisa bertahan berminggu-minggu tanpa makan. Jika perlu, mereka memiliki penglihatan yang buruk, sehingga mereka mengandalkan penciuman dan getaran di dalam air saat berburu. Benjolan di kulit mereka, yang sebagian besar terletak di sekitar kepala, sebenarnya merupakan organ sensorik eksternal yang berfungsi mirip dengan sistem gurat sisi pada ikan. Salamander raksasa menangkap mangsanya melalui mulutnya yang penuh dengan gigi kecil. Dikombinasikan dengan tekanan rahang yang signifikan dari kepala berototnya, mangsa biasanya tidak dapat lepas dari genggaman salamander ini. Salamander ini bertelur dari bulan Agustus hingga Oktober. Selama musim ini, mereka bermigrasi ke hulu untuk mencari sarang, gua atau liang, yang masing-masing berisi satu pintu masuk bawah air. Jantan terbesar dan paling dominan di suatu wilayah sungai akan menempati sarang dan mempertahankannya. Selama musim kawin, banyak betina dapat memasuki sarang dan bertelur bersama jantan. Betina biasanya bertelur 400-600 butir. Setelah betina bertelur dan jantan membuahinya, betina meninggalkan sarang. Kini tugas pejantan adalah memberikan perlindungan. Sementara telur berkembang dan menetas, masa inkubasi ini berkisar antara 40-60 hari. Salamander jantan, kadang-kadang disebut sebagai tuan sarang, menjaga dan melindungi sarangnya selama beberapa bulan sampai salamander remaja tersebut pergi sendiri. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan nyalakan loncengnya untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada semua orang, dan turut merasakan keajaiban alam bawah sungai lainnya bersama, dan ikut pertualangan seru kami berikutnya. Salam jajakan alam.